Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 23711051038. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan UTP UAP responsi AI, yang dimana dengan ketentuan mahasiswa mengerjakan soal sesuai dengan NPM masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. NPM dengan akhiran 0 sampai 2 tema 1 dan NPM dengan akhiran 8 dan 9 tema 4. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib menyusun studi kasus berdasarkan tema yang ditentukan. Kriteria variabel input output harus unik dan tidak boleh ada kemiripan antara mahasiswa dalam satu tema. Jika ditemukan kemiripan, nilai akan dikurangi 25% per mahasiswanya. Sistem yang dibuat harus menggabungkan Fuji Logic dan sistem pakar. Siswa wajib memiliki input manual dari user. Tambahkan visualisasi fungsi keanggotaan fungsi untuk setiap variabel input atau output. Pengerjaan dilakukan menggunakan Colab dan sampai 10. Nah, di sini saya mendapatkan tema 4 karena NPM saya akhir saya itu 8. Jadi untuk temanya di kasusnya evaluasi kinerja karyawan. Dan ini buat contoh outputnya ya. Oke, kita langsung ke Google Colab-nya aja dulu. Oke, sekarang kita sudah ada di codingannya, yang dimana ada ini sampai sini. Ini itu tuh alat-alat yang kita butuhkan untuk mulai menginstal dan mengimpor 3 library. Kayak ada NP, ada Fuji, dan ada PLT. Ini buat PLT. Nah, NP ini untuk perhitungan NP ini untuk perhitungan angka yang canggih. Terus untuk Fuji ini itu tuh untuk mengimplementasikan logika Fujinya. Nah, terus untuk ini untuk membuat grafiknya ini. PLT ini untuk membuat grafiknya ini agar lebih mudah dimengerti gitu. Nah, terus di sini ada rentan variabel. Rentan variabel ini sampai rentan variabel. Nah, untuk rentan variabel itu tuh untuk mendefinisikan dunia Fuzzy. Untuk rentan variabel itu tuh kita tentukan tentang nilai input kita, yaitu dari 0 sampai 10. Dan untuk outputnya hasil kerjanya dari 0 dan 100. Terus untuk fungsi keanggotaannya itu kayak inti dari logika Fujinya. Daripada mengatakan nilai 3 itu rendah, kita mengatakan nilai 3 itu seberapa mirip dengan kategori rendah, seberapa mirip dengan sedang, atau seberapa mirip dengan tinggi ya, untuk mendefinisikan menggunakan segitiga gitu. Kayak
Misalnya itu untuk output kita itu punya kategori rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk outputnya itu tuh kita punya kategori peringatan, pelatihan, dan promosi. Jadi setiap kategori memiliki rentan dan bentuk segitiganya sendiri gitu. Yang jadi kayak menggambarkan seberapa kuat suatu nilai masuk dalam kategori tersebut ya. Terus ada fujifikasi, itu yaitu mengubah angka menjadi derajat atau derajat kemiripan, sorry. Nih, untuk codingnya itu kayak di Fuji ini sampai I tinggi. Kayak kayak kita mendapatkan nilai input misalnya di disiplin 7 nih. Sekarang saatnya melakukan sujifikasi. Jadi proses ini untuk mengubah angka input yang kaku menjadi derajat gitu. Kayak keanggotaan dalam kategori Fuji kita. Untuk contohnya itu kayak jika disiplin karyawan adalah 7 nih, maka di D baik, derajat keanggotaan disiplin dalam kategori baik akan punya nilai tertentu. Untuk D sedang mungkin punya nilai yang lebih kecil, dan D buruk kemungkinan besar nilainya 0. Ini seperti melihat seberapa cocok nilai 7 dengan definisi baik gitu, kayak sedang atau buruk yang sudah kita buat gitu. Jadi hal ini kayak kita lakukan untuk semua inputnya, jadi disiplin, produktivitas, atau kerjasama dan inisiatif. Terus ada sistem pakar. Untuk sistem pakar ini adalah otak. Jadi ini untuk otak dari sistem Fuji kita gitu. Jadi ini untuk aturan sistem pakar yang berbentuk kayak jika dan maka gitu. Jadi kayak kita itu punya aturan satu nih, promosi. Jika disiplin baik dan produktivitas tinggi dan kerja sama baik dan inisiatif tinggi, maka kinerja cenderung promosi. Jadi di sini kita menggunakan NPFMIN untuk logika dan yang mengambil nilai keanggotaan terkecil. Lalu buat aturan kedua itu kayak pelatihan. Jika semua faktor sedang, maka kinerja cenderung pelatihan gitu. Terus buat aturan ketiga nih, aturan ketiga yang itu peringatan. Jika disiplin buruk atau produktivitas rendah atau kerjasama kurang atau inisiatif yang rendah, maka kinerja cenderung peringatan gitu. Jadi untuk logika atau kita menggunakan NP-Fmax yang mengambil nilai keanggotaan yang terbesar gitu. Nah ini buat kayak NP-Fmi baik, terus sedang, dan rendah. Oke, kita lanjut ke output Fujinya ya. Buat output Fuji dan agregasi output. Kita punya beberapa hasil Fuji dari setiap aturan. Tapi kayak agregasi ini akan menggabungkan semua hasil tersebut menjadi satu karpa tunggal. Kayak yang pertama itu tuh setiap aturan yang aktif akan memotong bentuk fungsi keanggotaan output yang sesuai. Misalnya jika aturan satu aktif, ia akan memotong kurva promosi. Terus buat semua potongan hasil ini akan digabungkan menjadi satu kurva, kayak dengan mengambil nilai maksimum dari semua potongan yang ditumpuk kayak gitu, tumpuk tindih gitu. Nah jadi kurva ini kita sebut aggregate. Ini adalah representasi Fuji dari hasil kinerja karyawan yang kayak seluruh
secara keseluruhan gitu. Maaf, secara keseluruhan. Terus ada maaf nge-lag. Refugifikasi. Jadi di sini kita menggunakan metode Ketroid atau titik pusat gravitasi. Kayak kurva aggregate yang kita dapatkan tadi sebagai sebuah bentuk metode Ketroid yang mencari titik tengah atau titik keseimbangan dari bentuk tersebut. Kayak jadi nilai pada sumbu X ini di titik sumbu X di titik itulah menjadi skor kinerja karyawan dalam bentuk angka 0 dan 100. Dan untuk output hasilnya ini kayak program akan melakukan skor kinerja dalam 100 dalam skala 100 nih ya. Dalam skala 100 kayak terus lalu berdasarkan skor tersebut program juga akan memberikan rekomendasi kayak jika kurang dari 30 disarankan peringanan. Terus jika 20 peringatan kayak antara 30 dan 170 berikan pelatihan tambahan. Terus salah tadi, maksudnya kayak jika skor 70 ke skor 70 kayak iya ya, kayak skor 70 itu atau lebih kinerja sangat baik, kayak pertimbangan promosi atau penghargaan. Ini kurang dong, sorry salah baca tadi. Nah untuk hasilnya itu bakal kayak gini, kayak seberapa disiplin karyawan 0 sampai 10 9, seberapa produktif karyawan 0 sampai 10 9, kerja tim 9 gini kan. Nah untuk hasilnya itu tuh skor kinerja karyawan 86 per 100, jadi kinerja sangat baik, timbangan untuk promosi atau penghargaan. Ini buat grafiknya, ini yang merah ini buat peringatan, pelatihan, terus promosi. Nah ini buat promosi ini, jadi kayak ini kan tadi 86 ya, jadi dia di sini nih. Nah buat grafiknya ini kita buat coba ulang, kayak misalnya kita ambil 8, kita ambil 9, aduh sorry maaf salah tadi ya, coba kita ulang lagi, tadi skip. 9 deh, 8. Nah jadi kayak misalnya nih udah terisi, jadi kayak semua evaluasinya udah terisi, jadi kayak hasil evaluasi itu skor kinerja karyawan tuh 84,44 per 100, jadi kinerja sangat baik, pertimbangan untuk promosi atau penghargaan. Nah jadi buat grafiknya tuh jadi seperti ini, tidak jauh dari yang tadi. Tapi ini kalau kita ubah jadi kurang baik nih, misalnya buat seberapa disiplin karyawan, misalnya 3, terus seberapa produksi karyawan 5, terus seberapa kerjasama tim 7, seberapa inisiatif karyawan 5. Nah untuk hasilnya itu tuh
Hasil evaluasi itu skor kinerja karyawan 20 per 42 maaf 20 titik Mas Ri agak naik skor kinerja karyawan itu 20,42 per 100. Jadi kinerja tergolong rendah. Jadi pertimbangan pemberian peringatan. Nah, jadi grafik seperti ini. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.